Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka menyelimuti keluarga pasangan Ussy Sulistiawati dan Andika Pratama. Pada Selasa 10 Desember 2024, ibunda tercinta Ussy, Hajah Nila Rosita, berpulang ke pangkuan ilahi pada pukul 5:15 pagi di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kabar duka ini pertama kali diterima Andika saat ia bersiap untuk berolahraga pagi. Begitu mengetahui berita tersebut, ia bersama Ussy langsung bergegas menuju rumah sakit untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah. Kepergian sang ibunda meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama bagi Ussy yang sangat dekat dengan sang ibu. Jenazah almarhumah dimakamkan beberapa jam setelah kepergiannya di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dengan dihadiri oleh keluarga dekat serta kerabat terdekat. Ketika azan dikumandangkan untuk almarhumah di liang lahat, suasana haru menyelimuti seluruh pelayat. Ussy dan ayahnya tak mampu membendung air mata menyaksikan sosok ibu sekaligus istri tercinta kini telah tiada untuk selamanya. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini mengantarkan berita cinta kami. Mama Nila Rosita biasa kami panggil dengan yang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendorong kita ada jam 5.15 karena yang nemenin di sana kebetulan bapak sama ada salah satu perawat dari sama orang rumah, ada 3 orang yang nemenin. Tadi pagi posisinya semua masih di rumah. Saya juga pas kebetulan lagi mau olahraga, mau sih benar-benar pas mau berangkat tiba-tiba dapat telepon harus ke rumah sakit karena kondisinya tiba-tiba drop. Nggak lama kemudian pas kita di jalan dikabari mama udah wafat. Beberapa hari ini Ussy juga udah nyiapin salah satu kamar di rumah ini untuk ditempatkan buat mama gitu. Plus dengan perawat udah dipikirin tempat tidurnya apa segala macem, dibersih-bersihin apa segala macem. Ternyata ya takdir bilang berbeda. Kalau pesennya sih itu aja, dia nggak mau dimakamin jauh-jauh dari adiknya Ussy yang kebetulan 1,5 tahun yang lalu meninggal. Dan almarhum Gilang itu memang salah satu yang paling dekat, anak yang paling dekat sama mama. Makanya mama waktu Gilang pergi itu terpukulnya luar biasa. Mulai dari situ memang naik turunnya kondisinya mama.
Kepergian Hajah Nila Rosita meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi Usi Sulistiawati dan seluruh keluarga besarnya. Rasa kehilangan ini semakin terasa berat, mengingat perjalanan panjang almarhumah dalam melawan penyakit ginjal yang dideritanya selama 4 tahun terakhir. Penyakit tersebut membuat kondisi kesehatan almarhumah seringkali naik turun, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya kembali. Dalam beberapa bulan terakhir, keluarga menyaksikan perjuangan Hajah Nila Rosita menghadapi rasa sakit yang datang silih berganti. Di tengah kondisinya yang semakin kritis, almarhumah sempat mengalami momen sadar yang sangat berkesan. Pada saat itu, beliau dengan kelembutan hati mengungkapkan harapannya untuk bisa pulang ke rumah dan menjalani perawatan secara rawat jalan. Permintaan itu tentu saja menjadi pengingat betapa beliau ingin terus berada dekat dengan keluarga tercinta, meski dalam kondisi yang sulit. Mama memang udah lumayan lama, mikul sakitnya udah kurang lebih 4 tahun ini. Cuman memang kondisi beberapa bulan terakhir ini yang naik turun. Jadi sempat masuk keluar rumah sakit udah beberapa kali, dan yang terakhir ini memang sebelum beliau wafat ada di rumah sakit karena kondisinya memang kembali lagi nggak stabil gitu karena penyakit ginjal yang udah lama dialami. Kami sekeluarga bersyukurnya Umi punya kekuatan fisik dan kekuatan mental buat mikul itu selama 4 tahun gitu. Orang dengan penyakit sama banyak yang nggak selama itu. Meski sang ibu kini telah tiada, cinta dan kenangan indah yang ditinggalkannya akan selalu hidup di hati keluarga Usi Sulistiawati dan Andika Pratama. Kehangatan kasih seorang ibu yang dirasakan keluarga ini menjadi warisan tak ternilai, mengikat mereka dalam kenangan yang begitu erat. Bagi Andika, sosok Hajah Nila Rosita bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang ibu kedua yang penuh perhatian dan kasih. Kedekatan mereka terjalin sejak awal, bahkan sebelum Andika resmi menjadi bagian dari keluarga. Kenangan manis itu salah satunya adalah momen ketika Andika melamar Usi di kediamannya. Hajah Nila Rosita dengan kebijaksanaan dan senyum hangatnya menjadi orang pertama yang memberikan restu, membuka jalan bagi kisah cinta mereka yang kini telah bertumbuh menjadi keluarga harmonis. Keluarga ini juga memiliki rencana indah yang belum sempat terwujud. Sebelum kondisi almarhumah semakin memburuk, mereka telah merencanakan liburan bersama, sebuah momen yang diharapkan dapat mempererat kebersamaan. Namun takdir berkata lain, Hajah Nila Rosita lebih dulu pergi sebelum rencana itu terwujud. Kepergian ini menyisakan duka mendalam, tetapi juga menjadi pengingat untuk selalu menghargai waktu bersama orang terkasih. Bisa dibilang itu ibu kedua saya ya gitu, terutama buat Usi, pasti Usi yang lebih terpukul karena ibunya yang paling dia sayang. Usi kebetulan anak satu-satunya perempuan di rumah dan deket banget sama mama, kurang lebih sifatnya mirip sama mama dan banyak hal yang diturunkan dari mama ke Usi gitu. Oh iya, salah satu keahlian beliau yang kita nggak mungkin lupa sebagai anak-anaknya adalah kemampuan beliau di dapur ya. Usi itu bisa masak karena mama gitu. Semua resep-resep di rumah yang sampai hari ini kita makan sehari-hari itu banyak kan juga ditularkan dari mama. Di rumah ini dulu saya lamaran juga di rumah ini, jadi segala sudutnya punya cerita gitu bareng sama mama. Ya, Usi lumayan dekat sama mama dan menurut pengakuan Usi dulu zaman dia gadis syuting yang nganterin mama terus, kuliah yang antar jemput mama gitu. Pokoknya memang semenjak saya berhubungan sama Usi aja saya bisa ngelihat kedekatan antara mama sama Usi ya, gitu. Memang rata-rata memang dekat sama nenek-neneknya dan mereka kan ngikutin juga perjalanan dari omanya sehat,
bisa mangku-mangku mereka, gendong-gendong mereka, jalan bareng sampai akhirnya Uminya udah mulai sakit, udah mulai punya keterbatasan dan lain-lain. Anak-anak menyaksikan semua prosesnya, jadi waktu dikabari juga mereka shock. Tadinya iya, tapi kita belum obrolin matengnya gimana. Cuman planningnya memang sudah ada, cuman ya keputusan mengenai itu kayaknya nggak pas buat dibicarain sekarang.